Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Usai melakoni latihan bebas kedua kemarin, Remy Gardner dan Fabio Quartararo melakukan aksi smoky start yang membuat beberapa pembalap lain geleng-geleng kepala. Yang pertama terlihat Remy Gardner yang melakukan latihan start, tepat di sampingnya ada Joan Mir, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, dan Alex Marquez. Saat Gardner mulai start dan mengeluarkan asap yang tebal dari knalpot motornya, Bastianini yang ada di sampingnya kaget. Sontak ia pun melihat reaksi pembalap lainnya. Sedangkan Alex Marquez tampak geleng-geleng kepala melihat aksi Gardner. Selanjutnya Quartararo. Smoky start yang ia lakukan tampaknya sebuah bagian dari keisengan yang dilakukannya. Usai melakukan aksi smoky start, ia tampak tertawa di dalam pedok melihat replay dari aksinya itu. Fabio Quartararo melontarkan kritikan tajam untuk rekan timnya Franco Morbidelli. Pasalnya dalam kondisi tertekan karena kansnya menjadi juara makin menipis. Quartararo merasa tak pernah mendapatkan bantuan dari Morbidelli untuk menjadi juara. Berbeda dengan situasi di Ducati saat ini. Jika saya berhasil mengatur waktu yang sangat baik, ia juga harus. Semua orang bertarung melawan 8 Ducati. Tentu saja sulit ketika Anda mengemudi di depan. Tetapi untuk Franco saya tidak tahu. Itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Sulit. Dia beralih dari motor 2019 ke motor 2021. Yang sangat mirip tetapi harus dikendarai dengan cara yang berbeda. Ia juga memiliki waktu 1,5 tahun untuk beradaptasi. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ini sulit karena secara umum kami lebih menderita tahun ini daripada tahun lalu. Tetapi pada akhirnya jika saya berhasil mengatur waktu yang sangat baik, ia juga harus melakukannya. Saya sering membantu Franco, tapi sebenarnya dia tidak membuat langkah besar di kualifikasi dan balapan. Ketika sedang menjalani sesi latihan bebas pertama, Pol Espargaro sempat melebar di tikungan 8. Tetapi saat masuk kembali ke lintasan, Pol dinilai memicu situasi yang berbahaya bagi pembalap lain, yakni Johann Zarco. MotoGP Stewart akhirnya memberikan hukuman kepada Pol, penalti mundur 3 posisi start untuk balapan pada hari Minggu. Merasa tidak melakukan kesalahan, Pol tidak terima dengan keputusan MotoGP Stewart tersebut. Saya cukup marah. Jika Anda melihat siaran di TV, Anda pasti bisa memahami hukumannya. Tetapi ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa saya kembali ke jalur begitu cepat, karena saya hampir jatuh. Pada titik ini harus ada jalur hijau di tepi lintasan seperti sirkuit lain di dunia, sehingga Anda bisa perlahan-lahan kembali ke trek. Tapi ada sepetak rumput. Saya harus menghindari rumput dan kembali ke trek. Itu sebabnya saya bertemu Johann. Johann Zarco terlibat insiden dramatis dengan Pol Espargaro di latihan bebas pertama. Zarco mengatakan jika itu benar-benar terjadi tabrakan, bisa saja ia dicap sebagai pembunuh. Sangat dekat, saya melihatnya melebar, tapi saya tidak berharap ia kembali seperti ini. Itu adalah putaran yang saya coba lakukan dengan baik, dan saya harus menutup gas untuk menghindarinya. Kami tidak bisa meremehkan hal ini, karena saya tahu bahwa untuk hal semacam ini orang lain akan menggambarkan saya seperti seorang pembunuh. Itu sebabnya saya tidak bisa menganggap remeh untuk yang satu ini. Saya bahkan takut untuk yang satu ini. Pada FP1, Pecco Bagnaia hanya mampu duduk di posisi ke-11. Karena saat akhir FP1 ia tidak mengganti bannya ke setelan soft.
dan berharap pada FP2 sore hari ia mampu memperbaiki catatan waktunya. Akan tetapi sebelum FP2 sirkuit Sepang diguyur hujan deras. Walaupun di akhir FP2 ia berhasil menduduki posisi kedua, tetapi di catatan waktu gabungan Pecco masih berada di posisi ke-11. Hal ini menyebabkan ia masuk ke kualifikasi pertama jika tak mampu memperbaiki waktunya di FP3. Terkait ban di FP1 itu adalah keputusan saya. Saya tidak menyangka akan turun hujan, itu alasan utamanya. Namun juga sangat penting untuk menyelesaikan putaran dengan ban medium. Seperti yang saya katakan, hujan datang secara tak terduga. Bagaimanapun itu berguna untuk memahami apakah kompon medium hard cocok untuk balapan. Saya pikir saya adalah satu-satunya yang meningkatkan ban medium bekas di putaran terakhir. Tetapi mengingat seberapa cepat para pembalap dengan soft, saya pikir soft memiliki potensi yang jauh lebih baik untuk balapan. Latihan bebas kemarin tampaknya tidak berjalan mulus bagi Alex Espargaro. Pasalnya pada latihan bebas pertama ia mengalami masalah dengan kopling, hingga akhirnya ia jatuh. Kemudian masalah kedua ia mengalami masalah dengan mesin, yang menyebabkan ia harus kembali ke garasi dan tidak melanjutkan sesi latihan. Sehubungan dengan hal itu, ia pun melayangkan kritikan kepada Aprilia. Pada awalnya, saya pikir Aprilia adalah motor paling kompetitif. Di paruh kedua musim ini, kami belum mampu mengikuti laju perkembangan rival kami. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ada keseimbangan positif. Dengan kedua motor, kami memiliki masalah. Dengan yang pertama adalah masalah kopling. Saya harus kembali ke garasi dan segera setelah saya keluar, saya mengalami masalah yang sama lagi. Saya jatuh karena kopling, karena motor macet di tengah tikungan. Dengan motor kedua kami memiliki masalah dengan mesin, yang memberikan saya alarm, dan saya harus berhenti dan tetap berada di dalam pedok. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania.